Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih pada Bapak Ali Kenaputo yang telah mengajar kami selama 1 semester. Semoga Bapak dan sekeluarga diberi kesehatan dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Setiawan dari jurusan Hukum Tata Negara, kelas filsafat Hukum Islam A. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat, hukum Islam, syariah, dan juga fikih. Ya, langsung saja yang akan saya bahas pertama adalah filsafat hukum Islam. Sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai apa arti filsafat hukum Islam itu sendiri, kita harus mengetahui dulu apa arti dari filsafat. Filsafat itu berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia, berasal dari kata philein yang berarti cinta, dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filosofi adalah cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan orang yang berfilsafat atau yang berfilsafat adalah disebut sebagai filsuf atau filosof. Selanjutnya saya mengutip 3 pengertian ahli tentang filsafat, yaitu yang pertama menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, filsafat berarti alam pikir dan filsafat berarti berpikir. Berpikir yang disebut di sini adalah berpikir dengan insaf, yaitu berpikir dengan teliti dan menurut suatu aturan pasti. Yang kedua yaitu menurut Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika dengan bebas, tidak terikat pada tradisi, dogma ataupun agama, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar persoalan. Yang terakhir adalah menurut Hashim Shah Nasution, filsafat adalah hasil kerja berpikir dalam mencari hakikat segala sesuatu secara sistematis, radikal, dan universal. Jika kita tarik kesimpulan dari ketiga pendapat di atas, sudah jelas filsafat adalah cara berpikir untuk mencari sesuatu hakikat atau substansi yang ada yang akan dicari jawabannya nantinya. Karena berfilsafat tadi memiliki sifat yang universal, sistematis, dan radikal, maka melalui filsafat tadi kita bisa mengidentifikasikan masalah-masalah mana yang timbul keraguan, dan dari keraguan tersebut kita akan menemukan jawabannya sedalam-dalamnya agar jawaban atau proses penyelesaiannya tadi bisa jelas dan runtut. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum Islam. Ada 3 literatur yang menunjukkan apa itu hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Syariah, yang kedua adalah Al-Hukum Al-Syari, dan yang ketiga adalah fikih. Karena nanti kita akan membahas fikih dan juga syariah, maka di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit saja. Yang pertama adalah kata syariah. Secara etimologis, syariah adalah jalan tempat ke pengaliran atau jalan atau pasang yang diturut dan tempat lalu air sungai. Dikonotasikan dalam bahasa dari bahasa Arab itu jalan menuju kebenaran. Dan menurut soal Al-Maidah ayat 48 yang berarti bahwa melakukan perintah dan tuntutan, meninggalkan larangan atau memilih antara melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang bersifat prakondisi. Jika kita sudah memahami dari arti filsafat hukum Islam, maka kita bisa menarik kesimpulan atau menarik intisari filsafat hukum Islam, penjelasan dari filsafat hukum Islam itu sendiri. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan dan memelihara hukum Islam sehingga dengan maksud dan tujuan Allah. Contohnya, Allah menetapkan di muka bumi ini yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu mengenai syariah. Syariah berasal dari kata bahasa Arab syar'a, ya syar'u masyariatan, yang berarti jalan ke tempat air, dan dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Menurut terminologi, syariah berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan juga di akhirat. Menurut terminologi, syariah berarti jalan kehendak Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan supaya hidupnya bahagia di dunia dan juga di akhirat. Seperti penjelasan di atas tadi, syariah sangat erat sekali dengan adin atau agama yang merupakan petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman manusia untuk beribadah kepadanya. Para rasul yang tadi sudah saya sampaikan adalah menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Syariah bisa disebut juga sebagai manhaj atau metode dalam pelaksanaan adin
Jadi syariah merupakan implementasi dari adin atau agama. Syariah merupakan ketentuan yang terkait dengan masa pengangkatan seorang rasul. Syariat yang datang kemudian boleh jadi merupakan konfirmasi, koreksi terhadap syariat sebelumnya. Sementara adil merupakan dasar yang kebal terhadap perubahan ada rasul yang datang belakangan. Jadi pada setiap masanya, setiap umat mempercayai seorang rasul terkait dengan manhaj yang dibawakan oleh rasul tersebut. Umat Nabi Musa terikat dengan syariat Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad akan terikat juga oleh syariat Nabi Muhammad. Selanjutnya saya akan membahas tentang fikih. Fikih bermakna faham al-asyasya al-daqiqah, yaitu paham yang mendalam, mengetahui atau paham terhadap pembicaraan orang lain. Menurut istilah, ialah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih berarti itu seperti paham. Misal saya paham bahwa langit ada di atas kita, terus bumi ada di bawah kita, atau malam ini 1/2 dari 2 dan sebagainya. Jadi kita paham apa yang kita bicarakan dan juga orang lain bicarakan. Ada 2 versi menurut istilah tentang fikih. Yang pertama adalah fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kedua adalah ulama mendefinisikan fikih dengan usaha yang dihasilkan oleh manusia melalui ijtihad setelah dianalisis dan perenungan. Perbedaan dalam fikih merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu untuk dipertentangkan, karena pada akhirnya nanti di antara para pengikut ulama mazhab akan saling toleran untuk mengerti formula fikih dari ulama yang diikutinya. Karena fikih sebagai hasil istinbat atau upaya mengeluarkan hukum dari nas atau istihad fuqaha yang manusia biasa, meski telah diyakini kebenarannya, tidaklah tertutup kemungkinan terjadi kesalahan di dalamnya. Meskipun dalam hal ini apabila terjadi kesalahan tidak akan dikenai sanksi hukum, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya apabila ia beristihad dan salah, maka baginya 1 pahala. Saya mengutip pendapat dari Amir Saifuddin merinci cakupan pengertian fikih, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bahwa fikih itu adalah ilmu tentang syara. Yang kedua adalah bahwa yang dibicarakan fikih adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah. Yang ketiga adalah bahwa pengetahuan tentang hukum syara itu disasarkan pada dalil tafsili atau rinci. Yang keempat adalah bahwa fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran istidlal atau penggunaan dalil si mustahid dan faqih. Ada perbedaan jelas antara syariah dan juga fikih. Kalau syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau istihad. Sedangkan kalau untuk fikih itu sendiri adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman syariat atau pemahaman terhadap nas baik Al-Quran maupun Sunnah. Jadi kalau jelas perbedaannya di sini bahwa kalau syariah adalah pemahaman murni dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan kalau fikih pemahaman yang sudah dicampuri oleh pemikiran para ulama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.